Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Dedi Rahmat Hidayat dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D. Biografi tokoh. Nama lengkapnya adalah Jamaluddin Al-Afghani As-Sayyid Muhammad bin Safdar Al-Husaini. Namun ia lebih dikenal dengan Jamaluddin Al-Afghani. Gelar Sayyid padanya menunjukkan bahwa ia berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ia dilahirkan pada tahun 1838 dengan dua versi tempat kelahiran. Menurut pengakuannya bahwa ia dilahirkan di As-Adabad dekat Kanar, wilayah Kabul, Afghanistan. Menurut pendapat yang lain bahwa ia lahir di As-Adabad dekat Hamadan, wilayah Persia. Al-Afghani mengaku orang Afghanistan untuk menyelamatkan diri dari kesewenang-wenangan penguasa Persia. Menurut Majid Fakhri bahwa Al-Afghani dilahirkan di Asadabad, Persia, kemudian hijrah dengan keluarganya ke Qazwin dan kemudian ke Teheran. Di situ ia belajar di bawah asuhan Aqashid Shadiq, teologi Syiah yang sangat terkemuka saat itu di Teheran. Al-Afghani dikenal dengan seorang banyak melakukan penggambaran. Dari Teheran, ia pindah ke Al-Najd di Irak, pusat studi keagamaan Syiah. Disitulah ia menghabiskan waktunya selama 40 tahun sebagai murid Murtadha Al-Ansari, seorang teologi dan sarjana yang terkenal. Riwayat pendidikan. Pendidikan pertama Jamaluddin Al-Afghani dapat di kampung halamannya. Kemudian ia melanjutkan di Kabul dan Iran. Dalam mempelajari ilmu pengetahuan, ia tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi ilmu umum juga ia pelajarinya. Ketika di Kabul, pada tahun ia mempelajari berbagai ilmu keislaman selain ilmu filsafat dan eksakta. Ia pernah tinggal di India selama lebih dari 1 tahun. Di India, ia mendapatkan ilmu yang lebih modern. Setelah ke India, ia pergi ke Mekah pada tahun 1857 Masehi untuk menunaikan ibadah haji. Pada tahun 1883 Masehi, Jamaluddin Al-Afghani berada di Paris dan mendirikan suatu perkumpulan yang diberi nama Al-Urwah Al-Wuthqa, ikatan yang kuat. Anggotanya terdiri atas orang-orang Islam dari India, Mesir, Suriah, Afrika Utara, dan lain-lain. Tujuan dari perkumpulan tersebut ialah memperkuat rasa persaudaraan Islam, membela Islam, dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Untuk memajukan ide-idenya, Jamaluddin dan Muhammad Abduh menerbitkan majalah yang diberi nama Al-Urwah Al-Wuthqa. Majalah ini tidak bertahan lama, hanya 8 bulan karena bangsa Barat melarang pengedaran majalah tersebut di negeri Islam. Karena majalah ini dapat menimbulkan semangat dan mempersatukan umat Islam. Di samping majalah Al-Urwah Al-Wuthqa yang diterbitkannya, Jamaluddin Al-Afghani juga menulis banyak buku artikel, di antaranya ialah 1. Bab Ma Ya'ul Ilaihi Amar Al-Muslimin, membahas tentang sesuatu yang melemahkan orang-orang Islam. Kedua, Makidah Asy-Syarqiyah, membahas tentang tipu muslihat orientalis. Ketiga, Risalah fi Art Rad Al-Masyiyin, membahas tentang risalah untuk menjawab golongan Kristen. Keempat, Diyah Al-Kafiqain, cahaya dari penjuru, yang isinya mengancam pemerintah Iran yang zalim. Kelima, Hakikah Al-Insan Wakikah Al-Waton, membahas tentang hakikat manusia dan hakikat tanah air. Keenam, Ar-Rad Al-Ad-Dahriyin, membahas tentang tangkisan terhadap kaum materialis. Kontribusi. Sepintas, jika dilihat sosok Jamaluddin Al-Afghani, ternyata beliau mempunyai pandangan tentang Islam sangat komprehensif. Menurutnya, Islam mencakup segala aspek kehidupan, baik ibadah, hukum, dan sosial. Persatuan umat Islam harus diwujudkan kembali. Menurutnya, kekuatan umat Islam bergantung pada keberhasilan membina persatuan dan kerjasama. Ia juga menyoroti para wanita. Dalam pandangannya, kaum pria dan wanita sama dalam beberapa hal. Perempuan adalah saudara kandung laki-laki. Keduanya mempunyai akal untuk berpikir. Tidak ada halangan bagi wanita untuk bekerja jika situasi menuntut untuk itu. Jamaluddin menginginkan pria dan wanita meraih kemajuan dan bekerja sama, mewujudkan Islam yang maju dan dinamis.
perjuangan dan keyakinan akan persatuan umat agamanya terus berkumandang. Kebesaran dan kiprahnya membahana hingga seluruh penjuru dunia. Sepak terjangnya dalam menggerakkan kesadaran umat Islam dan gerakan revolusioner yang membangkitkannya dunia Islam, menjadikan dirinya tercatat dengan tinta emas sejarah perjuangan Islam sebagai pencetus. Dari sudut teori politik, Al-Afghani menentang utama terhadap despotik dan membela sistem demokratis yang didukung rakyat. Menurutnya, umat Islam perlu meniru Barat dalam hal tertentu yang positif, tetapi tetap konsisten terhadap nilai-nilai dasar ajaran Islam. Dia tidak ragu mensosialisasikan gagasan negara berbentuk republik dan kepala negara dipilih oleh rakyat dengan cara demokratis. Karena dengan prinsip seperti itu, musyawarah sebagai pilar penting dalam menjalankan pemerintah lebih terbuka untuk dilaksanakan. Dengan prinsip musyawarah akan menghindarkan dari kesewenangan penguasa. Analisis. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh tokoh Jamaluddin Al-Afghani sangat luar biasa sekali, di mana tokoh tersebut memperjuangkan Islam ke Islam modern dengan cara pemikirannya tanpa menghilangkan ketentuan-ketentuan dalam Islam. Latar belakang kenapa Jamaluddin Al-Afghani memiliki pemikiran tersebut. Pada abad 17, umat Islam mengalami kemunduran dalam berbagai bidang, karena para penguasa negara-negara Islam sebagian besar cenderung menjalankan roda pemerintahan yang bersifat absolut. Mereka memerintah sekehendak hati, korupsi, dan membenci demokrasi. Apalagi kedatangan bangsa Eropa ke wilayah timur, terutama Inggris dan Perancis, yang berpengaruh terhadap negara-negara Islam. Napoleon Bonaparte telah berhasil menduduki Mesir pada tahun 1798. Mesir sebagai pusat Islam, dengan hadirnya bangsa Barat menyadarkan bagi umat Islam akan kelemahannya, sedangkan di Barat sudah tumbuh peradaban yang lebih tinggi dari Islam. Hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan Islam sendiri. Kondisi seperti inilah yang menggugah para pemuka Islam untuk berpikir dan mencari solusi demi mengembalikan kekuatan Islam. Dalam hal ini, Islam harus belajar dari Barat. Para pemikir Islam mulai melontarkan pemikiran mereka bagaimana caranya membangkitkan dan menjadikan umat Islam maju kembali dan melakukan berbagai pembaharuan dunia Islam. Salah satu pemikir dan pembaharuan Islam adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Ia pemimpin pembaharuan dan pemimpin politik di dunia Islam. Ia sering berpindah-pindah tempat dan mengunjungi satu negara ke negara lain, terutama negara Islam, sehingga pemikirannya sangat mudah tersebar di berbagai dunia Islam. Kesimpulan. Secara etimologi, modern diartikan terbaru, mutakhir, sedangkan secara terminologi berarti sikap, cara berpikir, serta bertindak sesuai dengan ketentuan zaman. Adapun modernisasi berarti suatu proses pergeseran sikap dan mental suatu warga masyarakat untuk hidup sesuai dengan ketentuan hidup masa kini. Dalam masyarakat Barat, modernisasi mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Jamaluddin Al-Afghani adalah reformasi pertama dalam pembaharuan pemikiran Islam yang berpengaruh, khususnya di Mesir. Dia lebih banyak bersifat pemimpin politik daripada pemimpin dan pemikir pembaharuan Islam. Tetapi kegiatan yang dijalankannya didasarkan pada ide-ide tentang pembaharuan dalam Islam. Ia juga tokoh yang pertama kali merintis penafsiran ulang Islam, yang menekankan kualitas yang diperlukan dunia modern untuk membebaskan umat dan keterbelakangan, kebodohan, dan kemunduran yang dialami umat Islam. Pelajaran dan sikap. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah dari sikap beliau yang peduli terhadap orang-orang berperan dalam rangka membangkitkan Islam pada abad ke-19. Karena kiprahnya bermula saat rasa kepeduliannya pada rakyat India yang dijajah Inggris. Rakyat India mengalami penderitaan akibat kolonialisme. Sikap kita harusnya bangga karena Islam memiliki tokoh-tokoh yang sangat luar biasa hebat.
Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan video yang saya buat. Kurang dan lebihnya, saya serahkan kepada Bapak atau Ibu yang lebih mengerti tentang mata kuliah tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.